Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, nama saya Margareta Rante. Saat ini dipercaya sebagai Kepala Seksi Penguatan Kelembagaan DAS pada Balai Pengelolaan DAS Waihapu Batu Merah. Tugas saya sebagai Kepala Seksi Penguatan Kelembagaan DAS berdasarkan Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 pada Pasal 8 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dirjen Pedas RH dan Kementerian Kehutanan bahwa Seksi Penguatan Kelembagaan DAS mempunyai tugas melakukan penguatan kelembagaan dan kegiatan pendukung pengelolaan DAS, rehabilitasi hutan dan lahan, rehabilitasi mangrove, produksi bibit, serta penerapan teknik konservasi tanah dan air. Terkait dengan instansi saya bahwa BPDAS Waihapu Batu Merah merupakan unit pelaksana teknis Dirjen Pedas RH Kementerian Kehutanan yang dibentuk melalui Peraturan Menteri Kehutanan Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2025 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Direktorat Dirjen Pedas RH dengan tugas pokok melaksanakan penyusunan rencana dan evaluasi pengelolaan DAS, penguatan kelembagaan, penerapan konservasi teknik konservasi tanah dan air, serta rehabilitasi hutan dan lahan dan rehabilitasi mangrove yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Bahwa BPDAS Waihapu Batu Merah memiliki wilayah kerja sebanyak 11 kabupaten kota, yaitu Kota Ambon dan Kota Tual, Kabupaten Seram bagian Barat, Kabupaten Seram bagian Timur, Kabupaten Buru, Kabupaten Buru Selatan, Kabupaten Kepulauan Aru, Kabupaten Maluku Tenggara, Kabupaten Kepulauan Tanimbar, dan Kabupaten Maluku Barat Daya. Dalam melaksanakan tugas tersebut, BPDAS menyelenggarakan fungsi sebagai berikut: pelaksanaan penyusunan rencana dan pengelolaan DAS dan rancangan kegiatan RHL, rehabilitasi mangrove, serta penerapan teknik konservasi tanah dan air. Pelaksanaan pembangunan modal pengelolaan DAS, selanjutnya pelaksanaan RHL dan rehabilitasi mangrove serta KTA, pelaksanaan pemantauan dan evaluasi pengelolaan DAS, RHL, mangrove, dan penerapan KTA, pelaksanaan penguatan kelembagaan dan kegiatan pendukung pengelolaan DAS dan RHL dan mangrove dan KTA, terus pelaksanaan penyajian data dan informasi pengelolaan DAS dan RHL, mangrove, dan penerapan KTA, terus pelaksanaan rencana program anggaran dan pelaporan urusan administrasi sumber daya manusia, keuangan, pengelolaan barang milik negara, tata persuratan, kearsipan, kerumah tanggaan dan hubungan masyarakat, dan pengelolaan data dan informasi. Berkaitan dengan pelayanan publik, BPDAS Waihapu memberikan pelayanan terhadap instansi terkait pemerintah, swasta, TNI, Polri, masyarakat, kelompok tani, pihak perguruan tinggi, sekolah, dunia pendidikan, dan LSM terkait. Layanan tersebut terdiri dari beberapa layanan seperti: 1. Layanan penyiapan penyusunan rencana pengelolaan DAS seperti inventarisasi data biofisik, sosial ekonomi, dan kelembagaan di wilayah DAS. Yang kedua, layanan identifikasi permasalahan dan potensi DAS seperti degradasi lahan, sedimentasi, ketersediaan air, survei lapangan, dan pengumpulan data spasial. Yang ketiga, layanan pembangunan modal pengelolaan DAS seperti pengembangan teknik konservasi tanah dan air, RHL, penanaman pohon, agroforestry, penguatan kelembagaan masyarakat, dan pengelola DAS, serta monitoring dan evaluasi kegiatan. Yang keempat, layanan penyusunan rancangan kegiatan seperti identifikasi kebutuhan program di tingkat tapak, penyusunan rencana kerja tahunan, penyusunan desain teknis kegiatan RHL, konservasi tanah dan air, dan pemberdayaan masyarakat, dan penyusunan rencana anggaran biaya. Layanan selanjutnya itu layanan penyajian data dan informasi seperti layanan penyajian data terkait pengumpulan data sosek terkait dalam DAS, hidrologi, sosial ekonomi, bentuk peta, tabel, grafik, serta informasi geospasial. Ini biasanya layanan data kami selalu diminta sama stakeholder terkait seperti perguruan tinggi, mahasiswa, dan masyarakat, serta para peneliti. Layanan selanjutnya itu melaksanakan kegiatan RHL melalui prakondisi, persiapan, penyusunan rancangan, penyediaan bibit, penanaman, dan pemeliharaan. Terus layanan selanjutnya yaitu penguatan kelembagaan masyarakat untuk mendukung kegiatan RHL. Di sini dilakukan pendampingan, pembinaan, bimbingan teknis, sosialisasi terhadap masyarakat dalam melaksanakan kegiatan yang
diberikan oleh Balai Pengelolaan Das melalui Kementerian Kehutanan. Selanjutnya layanan yang setiap tahun ada ini yaitu layanan produksi bibit dalam kegiatan pembagian bibit gratis lewat pengadaan bibit produktif dan bibit berkualitas dari persembahan permanen dan kegiatan pemberdayaan masyarakat melalui bantuan pembuatan bibit KBR. Dari semua kegiatan pelayanan publik di atas, ada beberapa hal yang ingin saya bagikan terkait dengan tupoksi saya di seksi kelembagaan, yaitu yang setiap tahun dilakukan dan merupakan juga program nasional, yaitu pembagian bibit gratis lewat pengadaan bibit produktif dan pembagian bibit gratis melalui bibit berkualitas dari persembahan permanen dan bantuan pembuatan bibit KBR terhadap masyarakat. Yang ingin saya tekankan di sini yaitu pembuatan bibit KBR. Apa itu KBR? KBR merupakan program pemerintah yang bertujuan untuk menyiapkan bibit tanaman, hutan, dan buah-buahan untuk merehabilitasi hutan dan lahan kritis. KBR juga dapat digunakan untuk penghijauan lingkungan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat di sekitarnya. Namun KBR itu juga tidak serta-merta kita hanya menerima masyarakat mengajukan proposal lalu langsung kita setujui. Kami di seksi kelembagaan tetap memfasilitasi masyarakat dan memberikan sosialisasi bahwa yang berhak untuk menerima bantuan bibit KBR adalah masyarakat yang memang lahannya sangat kritis dan belum pernah mendapat bantuan bibit KBR, belum pernah mendapat bantuan KBR pada tahun-tahun sebelumnya. Dan mengenai lokasi penanaman, di sini juga harus ada lokasi penanamannya. Karena setelah membuat bibit, masyarakat harus menanam bibit yang mereka sudah tanam. Bibit tersebut mereka tanam di lahan mereka masing-masing, dan lahan yang mereka tanam itu harus masuk dalam lahan kritis. Itulah sebabnya kami di seksi kelembagaan harus melakukan identifikasi lokasi tanaman sebelum proposal kami terima. Jadi proposal masuk, kami melakukan periksa dulu proposalnya apakah sudah sesuai dengan aturan PS 10 tahun 2021 tentang pembuatan KBR. Ini peraturan Menteri Kehutanan, Lingkungan Hidup dan Kehutanan nomor 10 tahun 2021 mengamanatkan bahwa bantuan KBR ada aturan-aturan yang harus kita sesuaikan untuk bisa diberikan bantuan. Tujuan dari KBR ini? KBR merupakan salah satu program pemerintah, upaya pemerintah untuk memberdayakan masyarakat dalam mengurangi deforestasi dan lahan kritis dengan menyediakan benih dan bibit berkualitas untuk merehabilitasi hutan dan lahan kritis kosong dan tidak produktif. Setelah membuat bibit tersebut ditanam di lahan masyarakat yang sudah diverifikasi secara teknis oleh tim dari BPDAS. Apabila sudah sesuai, baru bisa melakukan penanaman di lokasi tersebut. KBR ini bibit khusus untuk Provinsi Maluku di luar Pulau Jawa, targetnya harus 25.000 batang yang terdiri dari jenis kayu-kayuan dan buah-buahan, dan akan ditanam pada lahan minimal 25 hektar. Di samping itu, setelah proposal kami nyatakan bahwa sudah diterima dan kami tetapkan sebagai penerima kelompok KBR, barulah kelompok didampingi dan diberikan bimbingan teknis untuk melaksanakan kegiatan mulai dari persiapan lahan persemaian, pembibitan, menyiapkan bibit, terus dimasukkan ke dalam polybag, dipelihara 3-4 bulan, dan setelah itu akan dilakukan pemeriksaan, bimbingan teknis, pengawasan oleh kami untuk dilakukan penanaman pada lokasi-lokasi yang sudah diverifikasi teknis oleh kami. Di samping itu juga saya sebagai Kepala Seksi Penguatan Kelembagaan DAS, saya mendampingi dan mengawasi kegiatan tersebut dengan turun langsung ke lapangan untuk mengecek proses, progres, dan hasil pelaksanaan KBR apakah sudah sesuai dengan target yang telah ditentukan.
Dan KBR ini dibayarkan kepada masyarakat lewat rekening kelompok yang sudah dibuat oleh kelompok sendiri, dan sistem pembayarannya dilakukan sebanyak 3 kali, bahwa setiap tahapan 40%, 30%, dan 30%. Dan setiap dilakukan pembayaran, kami harus turun untuk melakukan pengawasan apakah sudah sesuai dengan target-target yang telah ditentukan dalam rencana usulan kelompok tersebut. Tujuan dari kegiatan pengawasan ini untuk agar pelaksanaan kegiatan seperti kelompok tani tersebut mampu bekerja lebih efektif, terkoordinasi, dan serta berkelanjutan dan mendukung keberhasilan RHL. Sebagai kepala seksi pengetahuan kelembagaan mempunyai peran di sini, harus memberikan pengawasan dan pengendalian terhadap pelaksanaan kegiatan yang sudah dilakukan oleh masyarakat, sehingga pelaksanaan KBR dapat berjalan efektif dan sesuai dengan target yang telah ditetapkan, untuk meminimalisir penggunaan keuangan yang sudah disalurkan kepada pelaksana KBR lewat rekening kelompok tersebut, apakah betul-betul sudah dibelanjakan, dipakai sesuai dengan kegiatan KBR. Setelah kegiatan KBR, pembuatan bibitnya sudah selesai dan sudah kurang lebih minimal 25.000 batang sudah tersedia di persemaian. Kami melakukan juga pengawasan dan melakukan monitoring, penilaian apakah betul sudah siap untuk ditanam. Baru kami membuatkan berita acara penyerahan pelaksanaan kegiatan, dan kelompok menyerahkan kepada pejabat pembuat komitmen, dan nanti setelah itu pejabat pembuat komitmen menyerahkan kegiatan tersebut kepada Kosa Pengguna Anggaran, dan Kosa Pengguna Anggaran mengembalikan lagi ke kelompok untuk menanam bibit tersebut di lokasi mereka masing-masing yang sudah diverifikasi teknis tadi. Mungkin itu saja alur pelayanan kami terhadap masyarakat, dan untuk insentif penanamannya ada juga pembayaran insentif penanaman terhadap KBR ini. Kami juga setelah melakukan kelompok melakukan penanaman, kami melakukan bimbingan teknis, pendampingan kepada mereka, pelayanan kepada mereka, bagaimana cara mengangkut bibit yang bagus, bagaimana cara membuat lubang tanam, bagaimana cara menanam, bagaimana cara memelihara sampai setelah 1 bulan ditanam. Kami melakukan monitoring dan evaluasi lagi berapa jumlah bibit yang tumbuh. Itulah yang akan dibayarkan insentifnya sesuai dengan anggaran yang tersedia. Dan di sini kami juga mengajarkan kepada masyarakat untuk melakukan foto geotagging, foto berkoordinat, bahwa tanaman yang hidup, tanaman yang sudah ditanam difoto sebagai bukti pertanggungjawaban kepada kami, kepada publik, bahwa biaya-biaya dan anggaran-anggaran yang sudah dikeluarkan betul-betul sudah dipakai sesuai dengan penggunaannya, karena ada foto bergeotaggingnya. Mungkin itu kalau kegiatan pembuatan KBR. Dan pelayanan publik yang kedua yaitu terkait dengan bibit produktif dan bibit berkualitas. Bibit produktif di sini terdiri dari tanaman yang memang ada spesifikasinya, bahwa terdiri dari tanaman buah-buahan dengan spek minimal 50 cm. Kalau di Provinsi Maluku, karena mengidolakan pala dan cengkeh, sehingga pala dan cengkeh sebagai tanaman idola masyarakat, di sini diberikan tanaman bibit produktif, tetapi harus mengajukan proposal kepada kami. Dan di sini kami melakukan pelayanan terhadap masyarakat, cara mengajukan proposal, dan dalam proposal harus ada lokasi penanamannya, dan habis menanam juga kami harus mengawasi kegiatan tersebut, bahwa apakah betul-betul sudah ditanam di lokasi yang sudah muat dalam proposal tadi. Dari hasil penanaman itu juga kami harus mendampingi masyarakat untuk melakukan foto geotagging sebagai bukti pertanggungjawaban bahwa tanaman yang dia sudah minta, yang sudah diberikan kepada masyarakat, sudah ditanam pada lokasi yang sudah ditentukan. Begitu pula dengan tanaman bibit berkualitas dari persemaian permanen. Ini adalah bibit gratis juga, dibagikan secara gratis kepada masyarakat, dan masyarakat juga mengajukan proposal ke BPDAS atau memperlihatkan KTP mereka, dan langsung ditindaklanjuti, langsung diberikan bibit sesuai dengan permintaan mereka dan sesuai dengan ketersediaan bibit yang ada di persemaian. Dan itu pula ada pendampingan dari kami, ada bimbingan teknis dari kami, pelayanan dari kami, cara menanam bibit tersebut, dan setelah ditanam harus dipoto secara bergeotagging sebagai bukti hasil penanaman, hasil
distribusi bibit dan hasil dari kegiatan ini. Itulah beberapa cerita dari kami terkait dengan instansi dan pelayanan publik yang kami lakukan di BPDAS Waihabu Batu Merah. Dengan tujuan kami hanya satu, hutan lestari, masyarakat sejahtera, rakyat Indonesia maju, terutama secara khusus di Provinsi Maluku. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.